Saya nggak pernah, saya anaknya nggak pernah, saya nggak pernah. Saya ngasih tahu kalau saya itu cucunya tukang es, ya nggak apa-apa. Tapi saya doakan, semoga Bapak Pendi bahagia hidupnya, Allah berikan keberkahan hidupnya, semoga Allah lapangkan rezekinya Bapak Pendi. Ini kan saya kan doa orang yang terzolimi nih. Wahai Allah, saya sedang dizolimi sama Bapak Pendi. Saya doakan ya Allah, semoga Bapak Pendi hidupnya, keluarganya bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu hakim yang saya kenal pertama kali yang mengaku dirinya sebagai artis, yang kemudian bersangkutan sendiri yang mengaku bernama asli Lukman. Aku dilahirkan dari desa Kedokan, kemudian karena ketidakmampuan orang tuanya, sehingga kemudian diadopsi dan dibawa ke Cilacap. Setelah yang mengadopsi ini pun juga meninggal, kemudian mencarilah keluarga orang tuanya. Namun karena ternyata setelah dilihatnya semuanya itu dianggap kurang mampu, makanya berangkatlah ke Jakarta untuk mengadu nasib sebagai sopir toko yang setiap harinya mengantarkan barang-barang dagangan toko. Suatu ketika kemudian ketemu dengan salah seorang produser film, diajaklah main film. Nah disitulah kemudian secara gratis berubahlah nasib seorang Lukman. Sebenarnya saya tidak terlalu peduli apa yang dia katakan, tuduhan-tuduhan dan lain, saya nggak terlalu peduli. Tapi berkat dia membuat saya flashback tentang masa lalu aja. Dan saya nggak malu dengan apapun yang dikatakan tentang masa lalu saya, anak adopsi, nama asli saya Lukman Hakim. Ya memang nggak apa-apa, artis biasa ganti nama itu sangat hal yang wajar. Saya orang tuanya sangat orang tidak mampu, terus diadopsi, terus meninggal, terus mencari keluarga. Menurut saya itu tidak hal biasa. Terus saya jadi supir, kerja banting tulang di Jakarta. Jadi yang ingin dia katakan adalah saya punya bibit yang jelek, itu aja. Intinya bukan anaknya orang kaya, bukan anaknya jenderal, bukan anaknya menteri. Dia hanya mau ngomong itu sebenarnya. Ya nggak apa-apa loh, saya juga nggak pernah ngaku anak jenderal. Saya nggak pernah, saya anaknya nggak pernah, saya nggak pernah. Saya ngasih tahu kalau saya itu cucunya tukang es, ya nggak apa-apa. Terus kalau segala tuduhan-tuduhan, kalau memang itu benar, kenapa saya tidak dipidana? Apapun itu tuduhannya, kenapa saya tidak pernah dilaporkan? Kenapa dia tidak melaporkan saya? Kenapa baru sekarang dia menuduh-nuduh saya nggak benar? Berarti selama ini dia kemana aja? Kenapa nggak waktu itu dia melihat? Kenapa dia nggak melaporkan? Kalau memang saya melakukan pidana ataupun korupsi dan lain-lain kan gitu loh. Ini kan hanya satu hal yang menurut saya aneh bin ajaib. Ketika Anda berkampanye tapi malahan mengulik permasalahan pribadi kehidupan saya. Ini tataran publik, politik adalah tataran publik. Politik adalah mengkritik kebijakan. Daripada Anda fokus sama masa lalu saya bahwa saya itu adalah anak orang kampung, anak orang desa, anak orang nggak mampu, mendingan Anda fokus bahwa saat ini banyak orang desa yang masih pada susah karena kelangkaan pupuk, kelangkaan air, karena masalah pelayanan PDAM yang sangat buruk. PDAM tarif yang mahal tapi airnya masih seperti air kopi, air teh, dokter. Kenapa Anda nggak fokus sama masalah sampah? Kenapa Anda nggak fokus sama masalah pengangguran? Itu lebih fokus, lebih baik daripada cuma mencari tahu saya anaknya orang nggak punya. Ya nggak apa-apa, saya memang anaknya orang nggak punya, ya nggak masalah. Saya nggak malu. Memang kenyataannya saya kan nggak bisa memilih lahir jadi anaknya Donald Trump atau anaknya Elon Musk atau siapa. Saya nggak bisa milih jadi anaknya konglomerat. Saya dilahirkan oleh Allah ke bumi ini, terserah Allah ditaruh dimanapun, di rahimnya siapapun. Saya bersyukur pada ibu kandung saya yang pernah melahirkan saya. Saya bersyukur pada ibu adopsi saya yang mengadopsi saya dengan penuh kasih sayang. Saya bersyukur semuanya. Saya tidak pernah membenci kegelapan. Saya tidak pernah mengutuk kenapa saya dilahirkan lalu dititipkan, diambil dan lain-lain. Tidak. Saya bersyukur. Malah saya jadi punya orang tuanya 4. Saya malah punya kakak-kakak yang banyak. Kakak adopsi ada, kakak kandung juga ada. Tapi kalau saya tidak dekat sama kakak kandung, anak saya baru ketemu setelah gede, baru tahu kan setelah besar. Jadi aksen saya nggak masalah. Dulu saya dibilang Tutu Wong Firmayu, sekarang dibilang saya aslinya dari desa Kedokan Budur. Ini gimana? Kan saya jadi bingung. Anda membantah perkataan Anda sendiri. Tapi saya doakan, semoga Bapak Pendi bahagia hidupnya, Allah berikan keberkahan hidupnya, semoga Allah lapangkan rezekinya Bapak Pendi. Ini kan saya kan doa orang yang terzolimi nih. Wahai Allah, saya sedang dizolimi sama Bapak Pendi. Saya doakan ya Allah, semoga Bapak Pendi hidupnya, keluarganya bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.